Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Daniel Parani dengan nomor induk mahasiswa 61224101113 dari kelas RA5 Manajemen. Nah, pada materi perkuliahan hari ini izinkan saya untuk membahas topik yang sangat penting dan relevan bagi kita semua, yaitu materi tentang komunikasi organisasi dan komitmen organisasi. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang mari kita bahas lebih dalam mengenai presentasi pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Abdul Wahid Al-Farji SEMM CPM dengan judul Komunikasi Organisasi. Pengertian komunikasi organisasi. Nah, komunikasi organisasi adalah sebuah proses pertukaran informasi, ide, dan pesan di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi ini bisa terjadi antara individu, kelompok, ataupun departemen dalam organisasi melalui berbagai saluran, seperti lisan, tulisan, dan teknologi digital. Komunikasi organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam koordinasi kerja, pengambilan keputusan, membangun budaya organisasi, serta meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Bentuk komunikasi dalam organisasi juga dapat bersifat formal, seperti rapat, laporan, dan memo, maupun informal, seperti percakapan antar rekan kerja. Setelah itu, kita akan membahas tentang jenis-jenis komunikasi organisasi. Nah, terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada berdasarkan arah komunikasi, yang kedua berdasarkan cara penyampaian, dan yang ketiga berdasarkan media yang digunakan. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang berdasarkan arah komunikasi. Terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal ini yaitu seperti komunikasi antara bawahan ke atasan, atau yang disebut juga dengan top down, sedangkan dari atasan ke bawahan disebut juga dengan bottom up. Nah, setelah itu komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah komunikasi antar rekan kerja yang setingkat. Nah, setelah itu komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah komunikasi antara divisi yang berbeda. Setelah itu berdasarkan cara penyampaian. Nah, berdasarkan cara penyampaiannya terbagi menjadi 2. Yang pertama ada komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal ini ada 2 macam. Yang pertama ada tulisan dan lisan. Disampaikan melalui email dan rapat. Sedangkan komunikasi non-verbal yaitu komunikasi melalui gestur, mimik wajah, serta bahasa tubuh yang berdasarkan media digunakan. Komunikasi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada komunikasi langsung, yaitu secara tatap muka, sedangkan komunikasi tidak langsung melalui media sosial. Selanjutnya, faktor-faktor komunikasi organisasi, yaitu menyampaikan informasi yang jelas, meningkatkan koordinasi dan kerjasama, membantu pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas dan kinerja, memotivasi dan meningkatkan kepuasan karyawannya. Lanjut, strategi komunikasi organisasi. Nah, strategi komunikasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu strategi komunikasi internal, di mana strategi komunikasi internal adalah rencana. Di dalam komunikasi organisasi juga terdapat hambatan-hambatannya. Yang pertama yaitu hambatan fisik, di mana hambatan fisik ini berupa jarak, kebisingan, dan kondisi lingkungan. Yaitu hambatan psikologis. Hambatan ini berupa perbedaan persepsi setiap individu, ketidakpercayaan, dan emosi yang tidak stabil. Setelah itu hambatan teknologi. Hambatan ini ketergantungan pada media tertentu. Jika organisasi hanya mengandalkan email dan tidak memanfaatkan media komunikasi lainnya, nah kita juga bisa terjadi miskomunikasi. Setelah itu kurangnya keterampilan teknologi. Karyawan yang tidak terbiasa dengan alat komunikasi digital bisa mengalami kesulitan dalam memahami pesan. Itulah hambatan-hambatan dalam komunikasi organisasi. Setelah itu cara mengatasi hambatan komunikasi organisasi, yaitu dengan cara meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam komunikasi, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, memanfaatkan teknologi yang sesuai untuk komunikasi,
mendorong komunikasi dua arah dan memberikan ruang untuk umpan balik. Setelah itu mengadakan pelatihan komunikasi bagi karyawan dan manajemen. Lanjut. Nah, kesimpulan dari materi tadi yaitu komunikasi organisasi adalah proses penyampaian informasi dalam suatu organisasi, baik secara internal antar karyawan dan manajemen maupun eksternal dengan pelanggan, mitra bisnis, dan media. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan koordinasi, produktivitas, serta membangun hubungan kerja yang lebih baik. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi komunikasi organisasi, termasuk struktur organisasi, budaya, teknologi, serta faktor psikologis dan sosial. Jika tidak dikelola dengan baik, komunikasi dapat mengalami hambatan seperti miskomunikasi, perbedaan persepsi, dan gangguan teknologi. Dengan komunikasi yang baik, organisasi juga dapat meningkatkan efisiensi kerja, memperkuat citra di mata publik, serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Next, kita akan masuk kepada materi kedua, yaitu tentang komitmen organisasi. Apa sih komitmen organisasi itu? Nah, komitmen organisasi adalah sikap loyalitas dan kesetiaan karyawan terhadap organisasi. Komitmen organisasi juga dapat diartikan sebagai ketersediaan karyawan untuk mengutamakan organisasi dibandingkan dengan kepentingan pribadinya. Ini mencakup rasa tanggung jawab, kesetiaan, dan keinginan untuk bekerja dengan baik dalam mencapai tujuan organisasi. Komitmen organisasi juga dapat dilihat dari tingkat keterlibatan karyawan dalam pekerjaan mereka, serta seberapa besar mereka berusaha untuk mendukung visi dan misi organisasi. Orang yang memiliki komitmen tinggi cenderung lebih produktif dan memiliki ikatan emosional yang lebih kuat dengan tempat kerja mereka. Jenis-jenis komitmen organisasi: komitmen afektif, komitmen normatif, dan komitmen berkelanjutan. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu yaitu komitmen afektif. Komitmen afektif adalah sebuah karyawan merasa terikat secara emosional dengan organisasi, di mana dipengaruhi oleh kepuasan kerja, budaya organisasi yang positif. Setelah itu komitmen normatif, di mana karyawan merasa memiliki kewajiban moral untuk tetap berada di organisasi, dipengaruhi oleh nilai dan norma pribadi serta harapan sosial dan budaya kerja. Setelah itu komitmen berkelanjutan, di mana karyawan tetap di organisasi karena mereka merasa tidak ada pilihan yang lebih baik. Nah, ketiga jenis komitmen ini bisa hadir bersamaan dalam diri seseorang dengan berbeda-beda tingkatannya. Next. Faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Yang pertama yaitu kepemimpinan yang baik. Contohnya seperti pemimpin yang menginspirasi dan adil. Yang kedua, kondisi kerja yang mendukung, seperti lingkungan kerja yang sehat dan mendukung. Yang ketiga, kesempatan untuk berkembang, di mana program pengembangan karir dan pelatihan. Setelah itu, kepercayaan dan komunikasi. Contohnya hubungan yang terbuka antara manajer dan karyawannya. Dampak positif komitmen organisasi: peningkatan produktivitas, seperti karyawan yang berkomitmen bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan bersama. Setelah itu, retensi karyawan yang lebih tinggi. Contohnya karyawan yang merasa dihargai cenderung tetap bekerja lebih lama. Setelah itu, kualitas kerja yang lebih baik. Komitmen tinggi mendorong karyawan untuk memberikan hasil yang maksimal. Setelah itu, budaya organisasi yang positif. Contohnya komitmen meningkatkan solidaritas dan kerjasama di dalam sebuah tim. Tantangan dalam meningkatkan komitmen, seperti kepuasan kerja yang rendah. Contohnya jika karyawan merasa tidak puas, komitmen pun akan menurun. Yang kedua, kurangnya komunikasi. Jika komunikasi berkurang, tidak adanya transparansi dan feedback yang konstruktif, maka akan menurunnya komitmen organisasi. Setelah itu, ketidakadilan. Ketidakadilan yaitu ketidakmerataan dalam perlakuan atau penghargaan terhadap karyawan. Setelah itu, kehidupan kerja yang buruk akan mempengaruhi komitmen organisasi.
Contoh komitmen organisasi yang sukses seperti menyediakan fasilitas luar biasa dan program pengembangan untuk karyawan, fokus pada kebahagiaan karyawan dan pelanggan, yang meningkatkan komitmen jangka panjang. Nah, setelah itu kesimpulan dari materi komitmen organisasi yaitu komitmen organisasi merupakan faktor penting dalam kinerja dan keberhasilan organisasi. Komitmen ini tercermin dalam keterikatan emosional, rasa tanggung jawab, dan kesetiaan karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi cenderung lebih termotivasi, produktif, dan berdedikasi dalam mencapai tujuan bersama. Untuk meningkatkan komitmen, organisasi perlu menciptakan lingkungan yang sangat mendukung, memberikan kesempatan pengembangan, serta mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi karyawannya. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.